Oke, izin rekan-rekan semua, terima kasih yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi Bapak. Gimana kabarnya Ananda semua? Allahu Akbar. Oke. Semoga tetap semangat semua ya rekan-rekan semua, walaupun ya pada cuaca kita sekarang ya mendung, hujan, jadi banyak yang sakit dan demam. Semoga kita sehat selalu ya. Oke. Mungkin Bapak sangat terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan hadir ya di kelas ini untuk kita melakukan ya pembelajaran kayak itu. Namun kita pada pagi hari ini akan melaksanakan layanan klasikal kayak itu. Yang dimana layanan klasikal kita ini bertujuan untuk pencegahan dan pemahaman kayak itu. Nah, jadi rekan-rekan di sini pernah mengikuti layanan klasikal sebelumnya? Pernah, Pak. Oh, ada yang belum, ada yang sudah ya. Mungkin kita hari ini akan membahas tentang itu, tentang pemahaman dan juga pencegahan kayak itu. Ya mungkin izin ya rekan-rekan semua, Bapak absen dulu. Oke, Handi. Raul? Hadir, Pak. Laras? Bagas? Hadir. Andre? Hadir, Pak. Hani? Hadir, Pak. Tabita? Hadir, Pak. Zahra? Alicia? Hadir, Pak. Grace? Oke, siapa yang nggak hadir? Rekan-rekan? Oh, Diki. Itu keterangan Diki apa? Dia sakit. Oh, sakit ya. Oke, semoga aja beliau cepat sembuh ya. Dikinya dapat sembuh sehingga kita Dikinya dapat membersamai kita di pembelajaran ini. Oke. Terima kasih ya rekan-rekan semua. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita ya. Siapa yang ingin memimpin doa sebelumnya? Andre, Pak. Oh ya, Andre. Pada Andre dipersilakan untuk memimpin doanya. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai layanan klasikal pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya rekan-rekan yang telah berdoa juga. Semoga kita diberikan kelancaran selama kegiatan ini dan semoga ilmu yang kita sharing, yang kita dapatkan dapat kita terapkan nantinya kayak itu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya, ada rekan-rekan yang ingin ke WC dulu atau ingin minum dulu, Bapak persilakan sebelum kita mulai. Oke, tidak ada ya? Oke. Izin ya rekan-rekan semua, kita pada pagi hari ini akan membahas tentang kenali tubuhmu, kenali dirimu kayak itu. Jadi kenapa kita itu harus memahami diri kita? Ya, karena kita di dalam diri kita ini ada fisik, ada psikis, dan banyak hal lainnya. Jadi kita harus juga memahami diri kita itu apa kayak itu. Nah, jadi dari yang PPT yang Bapak sampaikan, nah bagaimana kita itu tumbuh besar. Nah, rekan-rekan di sini bisa menyampaikan bagaimana kita itu tumbuh besar kayak itu. Nah, oke, Hani. Tumbuh besar karena makan. Makan. Oke, siapa lagi? Oke, Obid. Karena memang kalau tambah tua tambah. Nah, oke. Siapa lagi? Satu lagi. Ini yang laki-laki. Bagas. Karena kita tidur, Pak. Karena kan kita bertumbuh itu pas kita tidur. Jadi kalau kita nggak tidur, kita nggak tumbuh. Oke. Jadi dari makan, dari umur, dan dari tidur kan tadi ya. Nah, itu kalau kita kaitkan semua, ya kita bisa dapat jadi tumbuh besar itu. Kita rasakan dari kita makan, gizi-gizi kita, nutrisi kita, dan juga dari umur. Umur itu juga sangat mempengaruhi juga dari kita tumbuh besar. Dan juga tidur. Tidur itu, ya kalau kita tidak tidur, kita akan lemes kayak itu ya dalam keseharian kita. Sehingga itu dapat mempengaruhi tumbuh kita juga. Nah, itu jadi saling terkait ya rekan-rekan dan semua. Oke, Bapak lanjut. Nah, pertanyaan hari ini lagi. Perbedaan Ananda semua ketika pada masa SD dan SMP. Nah, gimana? Nah, pendek. Siapa lagi? Kalau SD dulu saya gendut. Nah, gendut. Siapa lagi? Grace, coba Grace. Kurus. Oke, siapa nih? Saya Hitam. Oke, Raul? Dulu
Kayak pendek juga, Pak. Ini Handi, ketika SD dan SMP apa perbedaannya? Beda di mana, Pak? Nah, bebas itu tentang apapun Handi rasakan. Kalau SD itu ada Nah, nggak ada cinta-cintaan. nah tertarik. Oke, Mas Andre? Kalau saya nggak ada rambut, Pak. Gak ada rambut. Ini terakhir Alicia. Oh, pendek. Jadi dari rekan-rekan tadi sampaikan ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang baru mengenal cinta kayak itu ya. Ada yang gendut kayak itu dan sebagainya tadi. Nah, gak ada rambut juga tadi. Nah, jadi ya itulah perbedaan kita ketika kita di masa anak-anak ke remaja kayak itu. Jadi sudah bertumbuhnya tubuh kita kayak itu dari organ-organ dari sistem yang ada di tubuh kita ini meningkat kayak itu ke lebih efektif kayak. Jadi Bapak lanjut sebelumnya. Nah, ini dapat dilihat siklus pertumbuhan manusia. Rekan-rekan semua dari janin, balita, anak-anak, remaja, dewasa hingga manula kayak itu ya. Jadi rekan-rekan semua ada di fase yang mana kayak itu? Remaja. Nah, remaja ya. Itu lagi lag kayaknya laptopnya. Ya. Ya, soalnya itu. Ya. Manula itu kayak kita sudah lanjut usia. Kakek-kakek. Nah, itu. Nah, nenek-nenek juga. Nah, jadi dapat dilihat ya. Itu kalian semua di sini di SMP ya. Jadi ada di masa tahap remaja kayak itu, rekan-rekan semua. Jadi ya kita harus tahu dulu kita itu di fase mana. Nah, ini ya dapat dibaca fase remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi dapat kalian baca ya di sini. Mungkin Bapak lanjut. Nah, ini kebanyakan ya, Bapak ini kemarin itu menyebar angket ya di SMP ini kayak itu. Jadi banyak yang belum paham fisiknya itu gimana ketika ada laki-laki, perempuan kayak itu. Jadi perubahan pada masa anak-anak remaja itu masih belum paham gimana. Nah, jadi ini ya, dari fisik laki-laki, jakun membesar dan suara menjadi berat. Yang kedua itu mengalami mimpi basah kayak itu. Tumbuh kumis, janggut serta rambut halus pada ketiak dan sekitar kemaluan juga. Nah, sedangkan kalau perempuan mulai mengalami ya ini ya, menstruasi, tumbuh payudara dan tubuh menjadi lebih berisi dan bentuk pinggul lebih terlihat. Kalau emosional dan sosialnya ya bisa dilihat juga, mulai memperhatikan penampilan, ingin mencoba melakukan hal-hal baru, lebih mudah mengalami stres atau keresahan yang berlebih. Nah, kayak itu ya. Jadi emosional, sosial itu pada masa remaja ya sangat bergejolak kayak itu. Nah, jadi penelitian yang oleh Kementerian Kesehatan RI 2023 dalam profil kesehatan remaja Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 60% remaja berusia 13 sampai 17 tahun belum memahami dengan benar tentang fungsi organ reproduksi dan pubertasnya. Nah, jadi Bapak menekankan pada hari ini tentang ini ya, cara kita menjaga kebersihan dan mengenali tubuh kita itu apa kayak itu. Jadi ini ya, dapat dilihat 60%. 60% itu istilahnya sekitar berapa ya? Kalau 100% 60 orang kayak itu yang belum paham tentang siapa dirinya. Nah, jadi kita pada pagi hari ini akan lebih banyak membahas tentang cara menjaga kayak itu, cara menjaga, cara mengenali kayak itu ya. Nah, jadi ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut, rekan-rekan? Oke, cukup ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita di selanjutnya ya. Oke. Nah, mengapa menjaga kesehatan reproduksi itu penting kayak itu ya? Nah, jadi menjaga kesehatan reproduksi sangat penting bagi remaja karena pada masa pubertas tubuh mengalami banyak perubahan membuat mereka rentan terhadap berbagai resiko kayak itu. Jadi, ya kita pada masa remaja ya, penyakit atau virus dan sebagainya itu sangat cepat kita terkenanya kayak itu karena kita mengalami fase perubahan dari anak-anak ke remaja yang mana itu masa transisi. Jadi, perlu adaptasi dari tubuh kita. Nah, jadi itulah mengapa kita sangat rentan terkena kayak gatal-gatal dan sebagainya pada masa awal remaja kayak itu ya. Jadi dapat dilihat di sini ya, infeksi dan sebagainya itu sangat cepat terjadi.
Mungkin bisa ya dibaca rekan-rekan semua. Kita lanjut. Nah, cara menjaga kesehatan reproduksi. Nah, sebelum itu Bapak ada satu video. Bisa ya kalian simak dulu ya videonya. Jujur, siapa di sini yang masih malu kalau dengan kata reproduksi? Padahal ini soal diri kita sendiri loh. Yuk kita bahas bareng-bareng tanpa malu. Karena semakin kita paham, semakin kita bisa jaga diri dan masa depan kita. Kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan semua aspek fungsi dalam proses reproduksi pada usia remaja mulai dari umur 10 tahun sampai 19 tahun. Nah, bagaimana ya caranya kita menjaga kesehatan reproduksi remaja? 1. Basuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan menggunakan air kering sebelum menggunakan toilet. 2. Pakai celana dalam yang bersih, tidak ketat, dan ketiga, jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir, karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur yang tidak baik untuk kesehatan reproduksi. 4. Untuk perempuan yang sudah haid, silakan kembali pemberian sekali. 5. Bagi perempuan, hindari penggunaan sabun pembersih khusus untuk area vagina. Nah, demikian mengenai penjelasan singkat reproduksi remaja dan cara menjaganya. Semoga kita semua dapat menerapkannya ya. Oke, tangan semua. Nah, oke, tadi itulah ya video yang tadi dapat ditonton cara menjaga kesehatan reproduksi kayak itu ya. Jadi dapat Bapak simpulkan. Jadi agar tubuh kita itu tumbuh dengan baik, kita harus yang pertama mandi secara teratur minimal 2 kali sehari agar tubuh tetap bersih dan segar. Nah, yang kedua menerapkan pola makan yang sehat. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan area reproduksi untuk mencegah penyebaran kuman kayak itu. Nah, jadi ya tangan ini juga sangat berpengaruh ya rekan-rekan dan teman-teman semua. Jadi ketika kita megang apapun itu seperti makanan, seperti meja ini juga, ya kita harus sesudah itu mencuci tangan karena kita tidak tahu apa yang ada di meja ini kayak itu. Nah, jadi kita juga perlu dalam menjaga dalam tangan kita dan kesehatan tubuh kita kayak itu. Oke, mungkin itu ya materi dari Bapak sedikit. Ya, sebelum itu Bapak ada ini ya rekan-rekan semua kartu ya ini. Jadi Bapak akan membuat kelompok 3 kelompok lah kayak itu. Nah, jadi kayaknya ini pas 3-3 kayak itu. 3-3-3. Oke, ini mungkin dari Andi, Raul, Hani, Tabita, Zahra, ini Laras. Dan ini 4 kayak itu ya. Oke. Nah. Ini. Nah, ini Bagas. Siap. Nah, oke. Nanti kalian lihat dulu, diskusikan, dan perwakilan dari kalian ini menjawab dari pertanyaan dari kasus tersebut ya, rekan-rekan semua. Kenapa itu terjadi kayak itu?
Oke, gimana rekan-rekan? Apakah sudah selesai? Oke, alhamdulillah ya sudah selesai. Nah, kelompok mana dulu yang ingin? Oke, kepada Zahra. Maju, nggak apa-apa. Biar lebih enak. Di sini aja boleh, di depan boleh, tergantung teman-teman. Ya, boleh, boleh. Boleh. Nanti rekan-rekan lain boleh untuk menanggapi kayak itu ya. Jadi di sini Dara mewakili kata Laras dan juga Obi. Di sini kami mendapatkan kasus bahwa coba bayangkan kalau ada teman kalian bernama Rina akhir-akhir ini tubuhnya banyak berubah, dia cepat berkeringat, muncul jerawat dan sudah mulai menstruasi. Karena hal itu teman-temannya suka mengejek dan membuat Rina jadi minder serta takut bergaul. Nah, menurut kalian apa yang sebenarnya dialami Rina? Nah, menurut kami yang dialami Rina itu pubertas, Pak. Pubertas karena kan kayak kami juga, kami SMP kan, terus itu juga sudah mulai memasuki tahap remaja. Terus bagaimana seharusnya sikap kita kalau misalnya kami memiliki teman seperti Rina, kami akan memotivasi dia biar dia tuh nggak malu, nggak patah semangat gitu. Terus juga mungkin kami menganjurkan Rina ini agar lebih menjaga kebersihan Rina tadi seperti yang sudah dijelasin Bapak tadi kan. Kayak misalnya pakai deodoran, terus itu juga double cleansing, itu sih Pak. Oke, terima kasih Zara. Mungkin tepuk tangan dulu telah mewakili kelompoknya. Nah, gimana nih? Mau menanggapi atau mau menyampaikan kasusnya? Oke, boleh. Nah, ada yang ingin mencoba menjawab? Saya Pak. Oke, boleh. Bagus. Aku kasih aja beli deodoran. Ya, dan aku punya ini loh lebih dari deodoran di rumah, tapi saya nggak kepake. Mau nggak? Nah. Iya, biar kita berbuat baik sekaligus menegur. Oke, dari kelompok gimana? Tadi ada tanggapan dari kelompok lain? Mungkin ketika menegur atau memuji itu waktu berdua aja. Oke. Terus mungkin dikasih pemahaman gitu juga kayak wajar kok kayak gitu. Soalnya kan kita lagi masa pubertas. Oke, jadi gimana kelompok? Udah. Oke, jadi tadi dapat disimpulkan ya. Tadi dari pertanyaan Hani tadi ya tentang bagaimana cara mengedukasi teman ya. Ya tadi ada dari Bagus tadi kita membelikannya kayak itu. Katanya dari Zahra kita berbicara dua mata, empat mata dengan teman kita itu ya gimana kayak itu. Kita perjelas dengan cara yang lebih halus dan edukatif kayak itu. Oke, mungkin ada yang teman-teman yang ingin menyampaikan kasusnya lagi? Oke, kepada ya. Jadi di sini pas kami dapatkan itu ada sekelompok anak laki-laki di kelas 8 SMP yang suka melakukan dari internet dan sebenarnya belum pantas sebenarnya. Nah, mereka itu lalu menirukan adegan bercanda di sekolah. Akibatnya teman-teman itu kan merasa risih dan terganggu. Nah, bagaimana menurut kalian apakah hal itu bisa berbahaya dan apa dampaknya kalau kebiasaan seperti ini terus dilakukan? Jadi menurut diskusi saya dan teman-teman tadi, hal itu tuh berbahaya karena kan sudah berada juga di internet kalau misalnya dari tontonan itu bisa merusak otak itu kan Pak. Nah, jadi kadang terganggu konsentrasi. Terus ini juga dampaknya kalau kebiasaan terus kata di internet itu juga dosisnya nambah gitu Pak. Misalnya dari nonton, nah mungkin sudah meragakan juga. Terus takutnya nanti kedepannya dia sudah berani melakukan hal yang belum sewajarnya dilakukan anak remaja. Itu dampak yang bisa terjadi kalau terus dilakukan. Terus saja diskusi dari kami. Oke,
Tepuk tangan dulu ya untuk Hani yang telah masuk kelompok. Ada yang ingin menambahkan dan memberikan saran, bertanya ke kelompok? Nah, oke lanjut. Dari cara mencegah hal tersebut, ini sebetulnya sebelumnya usahakan kita tuh tidak melihat hal-hal yang sensitif, kayak kan biasanya di paparan itu ada 18 plus, ada warning. Nah kalau itu kita hindari, kita tonton suaranya remaja aja. Kalau untuk edukasi mungkin kita bisa mencari lewat orang yang sudah tahu, atau misalnya lewat internet juga nggak apa-apa, cuman jangan langsung ke hal tontonan gitu. Ya, dari Google tuh kita cari tahu yang Ya, oke. Tadi tentang kita itu memberitahu ya tentang yang umum-umum saja kayak itu. Ya, kita edukasi juga lah teman-teman kita kalau hal ini tidak boleh kita lakukan kayak itu. Apalagi ya kontrol diri kayak itu ya. Sangat perlu juga. Apalagi itu di fase remaja kayak kita ini ya. Ini rekan-rekan semua. Ya mungkin ada yang masih ingin bertanya atau memberikan sarannya ke kelompok. Cukup ya? Cukup Pak. Oke, terakhir pada kelompok Bagas dipersilakan. Kasus tentang Andi ya Pak. Nah, jadi kasusnya itu barangkali seorang anak laki-laki bernama Andi. Setelah olahraga, Andi sering malas mengganti pakaian dalam dan jarang membersihkan diri. Akhirnya ia merasa gatal dan tidak nyaman, tapi malu untuk cerita pada orang tua atau guru. Menurut kalian, apa yang menyebabkan Andi merasa tidak nyaman? Yang menyebabkan Andi merasa tidak nyaman itu ya karena kebiasaan buruk yang dia jalanin gitu. Setelah olahraga kan berkeringat, kemudian dengan berkeringat itu kan ada banyak bakteri gitu. Nah, Andi itu nggak mengganti lagi pakaiannya ataupun dia tidak membersihkan dirinya. Mungkin dari kebiasaan itu dia jadi malu gitu menceritakan hal tersebut ke keluarga dan juga teman-temannya. Nah, untuk apa yang bisa Andi lakukan supaya tubuhnya lebih sehat itu kan setelah olahraga tuh pastinya banyak bakteri. Nah, yang bisa Andi lakukan itu adalah mengubah kebiasaan buruknya itu. Jadi setelah Andi berolahraga, mungkin Andi bisa mengeringkan badannya, kayak diangin-anginin dulu, jangan langsung mandi. Setelah tubuhnya udah dingin, udah kering, nah Andi bisa langsung mandi gitu dan mengganti pakaian yang lebih bersih lagi, pakaian yang baru gitu. Itu sifat dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan dulu untuk Alicia yang wakil. Oke, rekan-rekan semua, ada yang ingin menanggapi atau bertanya ke kelompok Bagas? Oke, Ra. Mungkin bagaimana caranya biar mungkin kalau misalnya dari diri Andi sendiri itu kayak dia belum ada kesadaran Nah, oke, untuk kelompok itu apa ingin mau ditanggapi? Gimana? Kalau dari kami sendiri, ini izin Pak. Ya. Kalau untuk mengatasi rasa malu itu lebih ke ini sih Pak, balik individu masing-masing sebenarnya. Gimana cara dia nge-build keberanian mereka atau membangun keberanian mereka gitu. Kadang kalau dari contoh itu bisa jadi ada kecenderungan orang tuanya itu memang tidak pernah memberikan edukasi terkait kebersihan, terus juga reproduksi pada si Andi. Nah, si Andi ini, sehingga Andi ini barangkali ya malu karena tidak ada direct atau pengarahan dari orang tua dari awal. Dengan stigma atau pemikiran masyarakat yang juga menganggap hal itu tabu untuk dibicarakan, sehingga itu yang membuat Andi malu. Nah, bagaimana caranya? Artinya adalah dari orang tuanya itu. Dari orang tua. Kalau kita memaksa si anak ini untuk duluan menceritakan, ya anak di umur Andi yang bisa dibilang mungkin SMP, SD, ya tidak akan bisa gitu. Sampai itu benar-benar bisa jadi parah dan harus dibawa dokter gitu. Nah,
Itu sih Pak. Jadi kalau ditanya dari Andinya, saya sendiri jika jadi Andi, saya akan bingung. Saya perlu keberanian lebih untuk menyampaikan hal itu pada orang tua saya. Barangkali kalau teman-teman memposisikan sebagai Andi juga akan tetap bingung. Sehingga sebenarnya yang harus dilakukan adalah awareness dari orang tua. Awareness. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bagas yang telah menyampaikan tambahannya. Ini ada tanggapan dari yang lain? Oke, Hani. Jadi kalau misalnya si Andi itu masih bingung, kayak mau bilang ke orang tua, nanti bisa minta tolong sama kamu, minta gitu. Oke. Oh ya. Malu gak sih dengan orang tuanya malu lagi? Sih Pak, kayaknya tulis surat. Oh ya. Oke, mungkin terima kasih ya rekan-rekan semua dulu, tepuk tangan dulu. Oke. Dari tadi ya kita simpulkan dulu ya dari kelompok ini tadi tentang Andi tadi ya. Ya tadi dapat disampaikan. Ya, kalau kita itu merasa bingung ya cara gatal-gatul dan sebagainya ya, kita ya itu perlu pengetahuan orang tua juga kayak itu. Dan yang dari keberanian itu ya, kita harus edukasinya dulu kayak itu dari Andinya seperti kita menggunakan surat tadi, atau kita bisa bilang kayak apakah Andi ini merasa ada hal yang aneh di tubuhnya kayak itu. Jadi kita edukasi atau bercerita dulu dengan dia supaya dia terbuka kayak itu. Baru dia ada keberanian untuk bilang ke orang tuanya. Nah, biasanya kita ada perubahan biasanya di sekolah tersebut ya. Dia itu merasa gimana atau dia tidak tenang dalam duduknya. Nah, itu juga dapat kita lihat juga. Apalagi kalian semua ada temannya begitu. Nah, jadi kalian semua ya harus bisa melihat keadaan juga kayak itu. Nah, jadi itu perlunya kolaborasi juga antara orang tua dan diri dan juga teman-teman semua juga. Nah, kayak itu. Jadi apa harap kalau kalian atau teman-teman kalian mengalami dari kasus tersebut, kalian harus bantu support, bantu penguatan, bantu motivasi juga kayak itu. Jadi jangan merasa teman-teman kita yang mengalami hal-hal tersebut itu merasa terkekang kayak itu, merasa malu dirinya itu, mengapa begini kayak itu. Nah, jadi itu perlu bantuan juga dari teman-teman semua di sini kayak itu. Jadi kayaknya rekan-rekan semua di sini ada yang merasa bosan kayak itu ya. Mungkin kita ice breaking dulu ya, rekan-rekan semua. Oke. Bapak itu ada ice breaking karena rekan-rekan semua tadi sudah berbicara semua, tapi kayaknya ada yang kurang fokus. Kita tes fokus kayak itu. Oke. Oke. Ketika Bapak mengucapkan Raja bilang angkat kepala, pegang kepala ya, pegang kepala. Kalian semua pegang kepala. Ketika Raja menyuruh pegang hidung, kalian semua pegang hidung. Ketika Raja menyuruh pegang mulut, kalian pegang mulut kayak itu. Tetapi kalau angkat tangan, kalian jangan angkat tangan kayak itu. Jadi cluenya Raja ya, intinya Raja kayak itu. Raja menyuruh, Raja bilang, itu yang penting ada rajanya kayak itu. Jadi fokus, intinya fokus ya, rekan-rekan semua. Jadi Bapak mulai. Ketika Raja menyuruh, angkat tangan. Ketika Raja menyuruh, pegang kepala. Pegang telinga. Kayaknya ada yang masih gak fokus. Kita ulang lagi. Ketika Raja menyuruh, pegang hidung. Ketika Raja menyuruh, pegang mulut. Ketika Raja menyuruh, pegang kepala. Mata. Hidung. Ketika Raja menyuruh pegang tangan, pegang pundak. Ketika Raja menyuruh pegang hidung. Ketika Raja menyuruh pegang kepala, mulut, tangan, kaki. Ketika Raja menyuruh pegang rambut. Ya gak apa. Ketika Raja menyuruh pegang kacamata. Pegang telinga. Lah. Oke, pasti kurang bagus ya rekan-rekan semua. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya rekan-rekan semua. Ya,
Kayak Bapak masih ada LKPD ya untuk rekan-rekan semua di sini. Tadi kita bahas kasus dan selanjutnya kita Bapak membagikan LKPD kepada rekan-rekan semua dan untuk ditulis di sini ya. Ini bentuknya kelompok juga. Tadi kelompok yang sama karena sistem kita kelompok dan diskusi di sini. Ya, Bapak bagikan dulu ya. Tadi kelompok tadi. Tolong nanti ditulis ya di situ. Terus siapa? Iya. Dikumpul dulu nanti Bapak tanya sih. Karena itu penugasan ya. Sekumpul aja berarti Pak ya? Iya, kumpul. Nggak mau dibacain? Kak, kita diskusi saja nanti. Soalnya itu nanti ada nilai tapi tidak mempengaruhi kayak gitu. Tapi ada gift, ada hadiah. Iya apa tuh? Nah, itu yang bagus. Nanti ada hadiahnya kayak gitu. Mas. Mas Jawa. Mas Jawa. Yang lain? Sudah ya? Sudah Pak. Ada yang belum ya? Oke, kayaknya sudah selesai semua. Oke. Oke, ini Ya Pak, sudah Pak. oke, terima kasih. Oke, pas Pak. Oke, terima kasih rekan-rekan semua ya. Untuk yang ini nanti Bapak kasihkan ke depan dan yang bagus jawabannya Bapak nilai dan nanti ada hadiahnya untuk rekan-rekan semua. Hah? Nantilah. Nanti ada. Oh ya sih. Apa pancing Pak? Nanti kita bisa bicarakan untuk itu. Oke, terima kasih rekan-rekan semua ya yang telah tadi ya mengisi beberapa LKPD, kartu masalah juga dari Bapak ya. Nah, jadi rekan-rekan masih ada ingin ditanyakan nggak untuk dari materi kita ini? Cukup Pak. Cukup? Ngerti? Iya Pak. Oke, kalau begitu Bapak izin bertanya kalau gitu kalian ngerti. Kayak 2 pertanyaan kayak itu ya. Bapak nanya apa? Oke. Oke ya. Kayaknya Bapak bertanya dari ini tadi ya, karena kalian tadi diskusi. Ya. Nah, sebutkan 3 ciri perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas, baik pada laki-laki maupun perempuan. Oke, Tabita. Boleh? Iya. Jadi kalau perubahan fisik pada laki-laki yang pubertas itu yang pertama itu bahunya menjadi lebar dan juga tumbuh jakun dan juga suaranya itu berubah. Oh ya, 3 pas. Nah kalau yang perempuan itu tumbuh payudara, terus juga mengalami menstruasi dan juga suaranya menjadi lebih nyaring. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tabita. Oke, benar ya rekan-rekan semua yang telah disampaikan tadi ya. Kepada laki-laki itu tumbuh jakun, ini ya bahunya membesar, lebar kayak itu ya, bidang istilahnya, dan juga suaranya itu berubah menjadi berat. Dan perempuan juga dia sudah mengalami hal-hal tersebut. Dan tadi ada yang ternotis suaranya lebih nyaring ya, kayak itu. Oke, lagi Bapak ingin bertanya lagi kayaknya. Boleh rekan-rekan semua? Monggo. Oke. Bagaimana cara yang tepat untuk menjaga kebersihan organ reproduksi agar tetap bersih? Berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Hani.
kita harus mandi minimal 2 kali sehari. Oke. Terus kalau dari luar tuh cuci tangan. Oke. Pokoknya mau ngapa itu cuci tangan Ah. supaya bersih. Sama sering-sering ganti pakaian dalam supaya bersih. Jadi jangan dibolak-balik misal di situ terus di situ. Oke. Pasti ganti terus. Oke. Terima kasih Hani ya. Tepuk tangan lagi untuk Hani. Oke, tadi ya dapat disimpulkan cara menjaga biar kita sehat. Tadi ya pakaian harus tetap bersih, ketika itu berkeringat atau kotor kita ganti kayak itu ya. Nah, itu cara kecil namun menjaga diri kita kayak itu ke depannya. Nah, mungkin rekan-rekan yang lain ada yang ingin ditanyakan sebelum Oke, boleh. Saya ada teman Pak, jadi saya nanti kenapa dia ada kumis ya Pak? Lama nggak sih Pak itu? Oh. Kan itu perbedaan hormon aja sih. Iya. Oke. Yang lain ada yang ingin menjawab sebelum Bapak menjawab? Apa? Hormon. Hormon itu ini Pak, kalau baca kemarin tuh kayak bagian dari yang namanya sel dan zat dan serta itu tuh kayak bagian dari syaraf manusia Pak, sehingga mempengaruhi seperti kalau hormon dopamin mempengaruhi kesenangan, kenyamanan individu. Jadi itu tuh kayak yang mempengaruhi emosi individu hormon itu Pak. Jadi kalau misalkan tadi kumis itu bisa jadi karena hormon di dalam dirinya ada lebih tinggi dibandingkan orang lain sehingga memacu pertumbuhan kumisnya gitu, Pak. Kayak ini ya orang Arab. Ya. Nah, ini ya. Jadi dapat simpulkan dulu ya dari pertanyaan Tabita tadi ya. Mengapa perempuan itu tumbuh kumis kayak gitu ya? Ada yang tumbuh kumis. Nah, itu tadi ya tergantung genetiknya biasanya. Genetiknya, hormonnya kayak itu. Ada juga terkadang kebanyakan itu kalau genetik Arab gitu ya. Arab itu sangat bulu-bulu yang ada tuh biasanya cepat sekali tumbuh. Apalagi rambut-rambut ya yang ada di sini. Nah, itu sangat mempengaruhi juga apalagi perempuan. Namun untuk itunya pasti normal kayak itu. Itu adalah sudah hal yang biasa ya. Apalagi kita manusia ini ciptaan Tuhan Yang Maha Esa itu sudah diciptakan sesempurnanya kayak itu ya. Oke. Selesai ya untuk itu. Cukup? Sudah paham ya semua? Oke. Terima kasih rekan-rekan semua ya. Sebelum Bapak mengakhiri dari layanan klasikal pada hari ini, ada yang ingin menyimpulkan sebelumnya? Nah, Grace. Dipersilakan Grace untuk menyimpulkan. Kita tidak mengenal diri kita. Oke, tepuk tangan dulu untuk Grace. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ya, Raul. Jadi kesimpulan tuh Pak, kita harus tahu cara menjaga reproduksi kita. Terus juga tadi bisa bergaul juga Pak, jaga terjerumus ke yang tadi. Oke. Mungkin itu sih Pak. Oke, jadi dapat Bapak simpulkan ya untuk hari ini ya kita membahas tentang bagaimana diri kita, mengenal diri kita itu apa, dan dari fisik kita, dari istilahnya dari atas sampai ke bawah kita kayak itu. Dan tubuh kita ini ada organ-organ ya seperti yang sangat vital itu organ reproduksi dan sebagainya itu ya. Nah, jadi kita juga harus tahu cara menjaga kesehatannya seperti tadi yang Bapak jelaskan dan kalian tonton videonya semua tadi, dan dari yang rekan-rekan simpulkan tadi ya dari Grace cara menjaga kesehatan alat kelamin kita itu tadi seperti mengganti baju yang bagus kayak itu dan juga dapat kita membersihkan minimal tiga kali sehari kayak itu, mandi dan sebagainya. Dan juga dari Raul tadi ya agar kita tetap ini ya agar tidak terjerumus dari hal yang negatif, kita itu dapat ya edukasi dengan teman dan sharing-sharing bersama dan mencari lingkungan yang positif. Mungkin itu ya dari simpulan kesan ini dari materi hari ini ya. Nah, sebelum itu apakah rekan-rekan lain yang ada ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Karena alangkah lebih bagusnya itu kalau kita mengakhiri ada kesan dan pesan kayak gitu. Oke, boleh? Itu kesannya kegiatan yang kita lakukan hari ini itu sangat bermanfaat
seakan-akan kayak kalau misalnya Zara itu sebenarnya udah diajarin sama orang tua. Cuma untuk membahasnya bareng-bareng kayak gitu masih malu. Cuma ternyata waktu di sini tuh kayak biasa aja gitu. Kelas gitu kayak malah bagus edukasi kayak gitu kan. Terus pesannya mungkin yang dipelajarin hari ini bisa dikerjakan sehari-hari. Oke. Terima kasih ya Zahra. Ulangan dulu untuk Zahra ya. Dari kesan dan pesannya dari pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada satu lagi yang ingin menyampaikan, laki-laki. Hanli, boleh? Untuk menyampaikan kesan dan pesan. Kesan. Kesan. Dan pesannya kegiatan hari ini Seru. ya Iya. terus membahas mengenai ini juga sangat Sangat seru. Oke, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Oke, mungkin terima kasih ya kepada rekan-rekan semua yang telah menghadiri kelas ini. Bapak sangat berterima kasih juga dari kesan dan pesan kalian itu juga. Semoga pembelajaran dapat lebih baik juga dari Bapak dan dapat Bapak lebih baik lagi ya dalam memberikan materi dan sebagainya dan peningkatan ke depannya. Oke, semoga kita bertemu lagi rekan-rekan semua. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan kepada rekan-rekan semua. Ya, sebelum Bapak menutup kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Nah, kepada rekan-rekan ada yang ingin memimpin doa? Oke, Raul. Ya, baik teman-teman, kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Raul ya dan rekan-rekan semua. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak mengakhiri, alangkah baiknya Bapak pantun dulu ya, supaya lebih gimana pertemuan kita itu lebih menarik dan lebih berkesan kayak gitu. Oke. Oke, izin ya. Makan keripik di tepi sawah. Keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.